Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tim si cerdas dalam pembuatan sistem layanan desa cerdas layanan desa yang beranggotakan Raffi Syaril Azhar, Dede dan Sandi Rosandi. Si cerdas ini merupakan sistem yang dimana diperuntukkan untuk membuat sebuah surat atau pengajuan surat dengan berbagai macam-macam kategori seperti kependudukan, sosial, usaha, dan lainnya untuk membantu warga desa dalam mengajukan dan lebih cepat dan progresif juga. Kita juga melalui beberapa tahapan birokrasi yang memang dimana nantinya setelah surat diajukan oleh warga akan di-approve ataupun ditolak oleh RT melalui RW dan terakhir itu di Kades. Pada sistem ini menyediakan beberapa fitur, modul ataupun media selain daripada pengajuan surat. Di sini juga membuat sebuah berita dari desa itu sendiri. Untuk menjadi sebuah media bagi desa untuk memperlihatkan bagaimana potensi desa di medianya, platformnya sendiri. Baik, kita langsung buat surat. Lalu sebelum membuat surat itu kita harus login terlebih dahulu karena di sini saya sudah membuat. Dan mungkin ini untuk tampilan sign-in-nya, nama lengkap, NIK, RT, RW, email, password, konfirmasi password, nomor HP, dan masukkan alamat. Seperti itu. Ada kita masuk karena kita sudah buat seperti ini. Nah, di sini untuk pengajuan surat sendiri tidak dalam beberapa page, tapi kita buat secara dinamis yang dimana ketika pilih beberapa kategori surat kita dapat file-nya akan berubah-ubah berdasarkan syarat dan ketentuan dari surat itu sendiri, seperti itu. Di sini baru ada surat keterangan domisili, belum saya tambahkan. Nah, seperti ini. Kita coba isi dengan nama Sandi Rosandi. Ajukan. Nah, setelah diajukan itu bakalan masuk ke status permohonan atau tracking status permohonan surat, yang dimana nantinya bisa menunggu RT. Di sini statusnya karena tahapan awal untuk approval itu ada di RT, seperti itu. Lalu kita coba masuk ke, jadi di sini tuh ada beberapa role yang dimana ada role warga, ada role RT, role RW, role Kades, admin, dan operator. Ada total 6 operator seperti itu. Nah, kita masuk ke RT, bagaimana cara dia untuk mengapprove. Untuk di dashboardnya sendiri itu adalah ada count, nunggu persetujuan ada berapa, total warga di wilayah ada berapa, dan surat yang disetujui itu berapa. Lalu juga ada data warga, ada warga yang difilter berdasarkan wilayahnya, warga tersebut masuk ke dalam RT berapa dan RW berapa. Lalu di sini adalah manajemen permohonan seperti ini. Nah, selain daripada pengajuan menunggu persetujuan di sini, di dashboard RT juga ada riwayat permohonan terbaru dengan lengkap dengan statusnya. Nah, untuk melihat surat keterangan domisili ini melalui beberapa tahapan atau memenuhi syarat, kita bisa lihat terlebih dahulu detailnya seorang RT. Seperti ini, data isian formulir, data permohonan, dan segala macamnya. Kita kembali, oke. Nah, kita bisa langsung approve seperti itu. Dan ketika sudah approve itu langsung pending ke RW. Kita coba masuk ke halaman RW-nya. Halaman RW pun itu
tidak jauh berbeda. Dashboardnya seperti dashboard RT. Nah, seperti ini. Setelah melalui beberapa tahapan pending ke RT dan lalu sudah di-approve sama RT langsung pending ke RW, maka pada halaman ini hanya yang sudah di-approve oleh RT-nya saja, seperti itu. Kita approve dan data warganya sendiri sudah menyesuaikan dengan data warga wilayah RW 1. Lalu setelah itu kita masuk ke KADES. Dashboardnya kurang lebih sama. Nah, seperti ini data warga seluruh desa, RT 1 RW 1 RW 2 RW 1, manajemen permohonan. Nah, setelah approval dari berbagai birokrasi, pada halaman warga kita bisa lihat pada tracking dan bisa langsung unduh suratnya. Dan sebenarnya di sini ada dimana setelah surat approve itu bakalan ada notifikasi ke WhatsApp berdasarkan nomor yang sudah diinputkan dan yang nantinya akan memberitahu warga, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, dan kop surat ini pun sudah secara dinamis mengisikan sendiri dari data pemohon, seperti itu. Kita coba langsung masuk ke admin. Di admin ini ada beberapa job yang dilakukan oleh admin itu sendiri, beda dengan dashboard RT RW yang dimana itu ada permohonan dan daftar warganya saja, tapi di dashboard admin ini lebih lengkap. Ada manajemen permohonan, ada manajemen konten. Manajemen konten ini untuk berita, menulis berita, lalu ada manajemen surat. Nah, juga udah di hash. Jadi untuk manajemen jenis surat sendiri, misal kita mau bikin surat keterangan kelahiran, maka kita uploadkan juga template surat dari surat keterangan kelahiran itu sendiri dan isian formulir warganya itu bagaimana, dan kita bisa ngisi atau menambahkan field-nya. Misalkan kita buat nama dan wajib diisi. Bisa kita tambahkan nih dokumen pendukung. Jadi ini tuh nantinya bakalan membuat fieldnya sendiri dan sangat-sangat dinamis, dan type dari setiap fieldnya juga sudah lengkap seperti ini, dan nantinya bakalan tersimak seperti itu. Dan juga ini ada data surat yang sudah jadi semisal nantinya warga ingin mencetak suratnya langsung ke desa, perangkat desa bisa langsung mendownload satu persatu berdasarkan nomor referral dari setiap warganya, seperti itu. Data warga sama, lalu juga ada manajemen user, kita bisa menambahkan user dan mengedit dari role-nya itu sendiri, seperti itu. Admin itu jadi banyak job atau akses yang bisa dibuat oleh admin karena si pengelola itu ada di admin. Nah, manajemen surat yang sudah ditambahkan tuh seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini nantinya, seperti ini juga. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari sistem cerdas layanan desa. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga acara kegiatan
lomba Efekton bisa terus sukses dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang lain. Sekian dari tim kami, si cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.